Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dalam sejarah panjang Indonesia, nama Baharudin Yusuf Habibie akan selalu dikenang sebagai sosok jenius bangsa. Ia bukan hanya Presiden ketiga Republik Indonesia, tetapi juga lambang kecerdasan, nasionalisme, dan cinta tanah air yang begitu mendalam. Namun di balik kisah besar tentang teknologi dan politik, tersimpan kisah kecil yang tak kalah bermakna. Kisah tentang darah Bugis yang mengalir dalam dirinya. Habibie lahir pada 26 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, sebuah kota pelabuhan kecil yang tenang. Namun, menjadi saksi lahirnya salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Ia lahir dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang pejabat berdarah Gorontalo, Bugis, dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo, seorang perempuan berdarah Jawa. Dari sinilah darah percampuran dua budaya besar Indonesia mengalir dalam dirinya, Timur dan Tengah, Laut dan Darat, Bugis dan Jawa. Meski lahir di Sulawesi, masa kecil Habibie tak banyak dihabiskan di tanah kelahirannya. Setelah ayahnya wafat ketika ia masih berusia 14 tahun, sang ibu membawanya merantau ke Jawa demi masa depan anak-anaknya. Di sana, Habibie tumbuh dan belajar di lingkungan yang jauh dari akar kebugisannya. Tapi meski begitu, ia tak pernah benar-benar melepaskan ikatan batin dengan tanah Bugis. Habibie muda dikenal sebagai anak yang pendiam, tekun, dan sangat rajin belajar. Di balik kesederhanaan sikapnya, ada tekad baja yang seolah mewarisi semangat Siri Napace dari leluhur Bugisnya. Siri, harga diri, menjadi nilai yang menuntunnya untuk selalu berbuat sebaik mungkin, tak pernah menyerah dan selalu menjaga kehormatannya. Ketika ia menempuh pendidikan tinggi di Jerman, jauh dari Indonesia, nilai-nilai itulah yang menemaninya. Ia bukan hanya berjuang demi diri sendiri, tapi juga demi bangsa yang dicintainya. Ia sering berkata bahwa kerja kerasnya adalah bentuk tanggung jawab terhadap darah Bugis yang mengalir dalam dirinya. Darah yang pantang menyerah dan tak mengenal kata mundur. Dalam berbagai kesempatan, Habibie selalu menyebut dirinya sebagai anak Bugis dari Parepare. Kalimat sederhana itu mengandung makna besar, sebuah pengakuan dan kebanggaan akan identitas. Ia tahu bahwa dirinya tidak tumbuh di tengah budaya Bugis, namun ia selalu menghormati nilai-nilai leluhurnya, terutama dalam hal integritas, kejujuran, dan loyalitas. Ketika banyak orang Sulawesi memandang Habibie sebagai simbol kejayaan daerahnya, beliau sendiri justru melihatnya dari sisi yang lebih luas. Baginya, menjadi orang Bugis berarti menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap sesama, berani menghadapi tantangan, dan siap mengabdi untuk bangsa tanpa membeda-bedakan asal-usul. Habibie tak pernah tinggal lama di Sulawesi, namun jejak darah Bugis itu nyata dalam cara berpikir dan juga sikapnya. Dalam ketegasan dan kecepatan pengambilan keputusan, tampak karakter Bugis yang berani dalam kelembutan dan kebijaksanaannya. Terlihat nilai-nilai Jawa dari ibunya. Dua dunia itu berpadu membentuk nilai pribadi yang unik dan luar biasa. Sebagai presiden, Habibie dikenal dengan keberaniannya dalam mengambil keputusan besar. Salah satunya adalah melepaskan Timor Timur. Banyak yang menilai itu langkah kontroversial. Namun Habibie melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Ia berpegang pada prinsip bahwa kehormatan bangsa tak boleh dibangun di atas penderitaan rakyat lain. Sebuah nilai yang selaras dengan filosofi Bugis tentang harga diri dan kemanusiaan. Di luar politik, Habibie juga dikenal sangat mencintai keluarga dan cinta sejatinya, Hasri Ainun Besari. Cinta mereka menjadi legenda tersendiri, memperlihatkan sisi lembut dari seorang jenius yang keras kepala.
Dalam surat dan wawancaranya, Habibie sering menyebut bahwa cinta dan kesetiaan adalah bagian dari karakter orang Bugis sejati. Habibie juga sering mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan akar budayanya. Ia percaya bahwa kemajuan teknologi tidak akan berarti tanpa pondasi moral dan budaya yang kuat. Dalam banyak pidato, ia menegaskan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti yang ada dalam budaya Bugis harus tetap dijaga dan dihidupkan di tengah arus modernisasi. Maka, meskipun fisiknya jarang menapak di tanah Sulawesi, jiwanya selalu terhubung dengan tanah Sulawesi. Dalam setiap keberhasilannya, selalu ada semangat Bugis yang mengalir. Dalam setiap kegagalannya, selalu ada keberanian untuk bangkit, sebagaimana para pelaut Bugis yang pantang menyerah melawan badai di lautan yang luas. Kini, ketika nama Habibie dikenang di seluruh penjuru negeri, masyarakat Sulawesi menyebutnya dengan penuh kebanggaan. Ia bukan hanya presiden dari Parepare, tapi juga simbol bahwa darah Bugis dapat mengalir hingga ke puncak tertinggi bangsa Indonesia. Ia membuktikan bahwa meski seseorang jauh dari tanah leluhur, nilai-nilai budaya bisa tetap hidup dalam hatinya. B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019. Namun warisannya tak pernah mati. Ia meninggalkan bukan hanya karya-karya teknologi dan kebijakan kenegaraan, tetapi juga pesan moral bahwa akar budaya adalah sumber kekuatan yang sejati, bahwa menjadi orang Bugis, Jawa, atau apapun itu hanyalah sebuah bentuk. Yang terpenting adalah nilai yang dijaga di dalam jiwa. Sebelum Prabowo Subianto lahir, akar keluarganya sudah mengandung unsur yang beragam. Jawa, Sulawesi, dan bahkan garis keturunan bangsawan. Ayahnya, Somitro Jojo Hadikusumo, berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Dia adalah seorang ekonom dan tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Ekonomi kala masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Ibunya, Dora Marie Sigar, datang dari keluarga Maengkom di Langowan, Minahasa, Sulawesi Utara. Di situ sudah terbentang darah Sulawesi di garis keluarganya. Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 di Jakarta. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, 2 kakak perempuan dan 1 adik laki-laki. Dari sinilah dimulai kisah hidupnya yang penuh dengan warna. Karena lingkungan keluarganya bercampur-campur antara budaya Minahasa, Jawa, dan juga Sulawesi Utara. Masa kecil Prabowo banyak diwarnai perpindahan dan ketidakstabilan. Setelah dia lahir, sang ayah sempat kembali memegang jabatan sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo. Namun kemudian, keterlibatan ayahnya dalam kegiatan politik menyebabkan keluarganya harus tinggal di luar negeri untuk sementara waktu. Sebagai seorang anak, Prabowo kemudian menempuh pendidikan di berbagai negara. Ia mengenyam pendidikan menengah di Victoria Institution di Kuala Lumpur, kemudian di Zurich International School di Swiss, dan The American School di London. Lingkungan multinasional seperti ini memengaruhi caranya melihat dunia. Di tengah perjalanan hidupnya, darah Sulawesi Utara dari pihak ibunya terus menjadi bagian dari identitasnya. Ibunya, Dora Marie Sigar, adalah orang Minahasa dari suku Maengkom di Langowan. Prabowo sering menyebut bahwa ia juga orang Sulawesi ketika berbicara di wilayah timur Indonesia, seolah menunjukkan bahwa garis keturunan ini bukan hanya formalitas, melainkan sesuatu yang ia pegang dalam kebanggaan pribadinya. Masa remaja Prabowo setelah kembali ke Indonesia membawanya ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Disinilah dia mulai berkutat dengan dunia militer. Akhirnya ia lulus dari Akademi Militer dan kemudian memulai pengabdiannya
sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Karir militernya berkembang pesat. Ia diberi tugas di satuan khusus seperti Kopassus dan terlibat dalam berbagai operasi-operasi penting. Pengalaman di Kopassus dan dalam berbagai operasi membentuk kepribadiannya yang tegas, penuh disiplin, dan berani mengambil resiko. Di sisi keluarga dan pribadi, Prabowo kemudian menikah pada Mei 1983 dengan Siti Hediati Haryadi yang lebih dikenal sebagai Titik Soeharto, putri Presiden kedua Indonesia, Bapak Soeharto. Dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki, Ragowo Hedi Prasetyo, atau dikenal dengan nama Didit. Namun pernikahan itu kemudian berakhir di tahun 1998. Ketika dia memasuki usia parubaya, Prabowo mulai terlihat lebih aktif dalam dunia politik. Ia mencalonkan diri pada beberapa pemilihan presiden dan menjadi figur yang dikenal luas di seluruh Indonesia. Beberapa kalangan melihatnya sebagai orang yang punya kombinasi pengalaman militer, latar belakang keluarga, dan juga kekuatan karakter. Dalam beberapa kampanye, Prabowo tak segan-segan menyebutkan daerah Sulawesi Utara sebagai bagian dari identitasnya. Ia mengatakan bahwa ia memahami karakter masyarakat timur, termasuk Sulawesi, dan merasa punya ikatan emosional karena garis keturunan ibunya. Ini memperkuat citranya di daerah tersebut. Ketika pemilihan presiden tahun 2024 berlangsung, Prabowo berhasil meraih kursi tertinggi di Indonesia. Ia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Prosesnya melewati berbagai tahap kampanye, debat publik, dan juga persaingan yang ketat. Keberhasilannya ini membawa babak baru dalam perjalanan hidupnya. Dari seorang anak yang lahir di Jakarta dengan darah Jawa dan Sulawesi, hingga menjadi pemimpin tertinggi di negeri Indonesia ini. Sebagai presiden, Prabowo membawa pengalaman militernya, latar belakang keluarganya, dan identitas budaya yang kompleks. Ia harus menghadapi ekspektasi tinggi dari berbagai lapisan masyarakat, baik Jawa, Sulawesi, maupun wilayah-wilayah lain di Indonesia. Ia juga harus membuktikan bahwa kepemimpinannya inklusif dan mampu menjembatani perbedaan budaya dan sejarah. Darah Minahasa yang mengalir dari ibunya menjadi simbol bahwa Indonesia adalah negara majemuk. Bukan hanya persoalan garis geografis, tetapi juga bagaimana seseorang yang lahir di satu pulau dengan latar belakang budaya dari pulau lain bisa menjadi pemimpin seluruh bangsa ini. Ini adalah bagian dari narasi persatuan dalam perbedaan. Identitas Sulawesi Utara bukan hanya muncul lewat garis keturunan saja. Prabowo pernah mendapat dukungan dari masyarakat Sulawesi Utara dalam Pilpres karena ikatan emosional dan historis itu. Meskipun hasilnya bisa berbeda-beda di tiap pemilu, tetapi daya tarik keturunan tersebut tampak nyata di wilayah Sulawesi. Kini, sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mewarisi dan membawa seluruh bagian dari sejarahnya. Darah Jawa, darah Sulawesi, pengalaman militer, pendidikan internasional, dan pengalaman politik puluhan tahun. Perjalanan hidupnya menggambarkan bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal representasi untuk anak-anak dari berbagai daerah, budaya, dan sejarah.